Baiklah kawan-kawan, sedikit berbagi dalam video penanganan validasi lokal pada aplikasi Dapodik 2020. Di sini saya sedang coba mengatasi masalah invalid yang tentunya jadi permasalahan kita bersama di aplikasi Dapodik versi 2020 ini adalah pada menu surprise yang cukup berbeda dari versi Dapodik yang sebelumnya. Pada menu surprise Dapodik 2020 ini terdapat 3 bagian, ya ini ada tanah, ruang, dan alat angkutan serta buku. Kita tidak akan bisa mengerjakan invalid pada ruang maupun alat angkutan dan buku tanpa menyelesaikan permasalahan tanah dan bangunan terlebih dahulu. Untuk menyelesaikan permasalahan tanah dan bangunan ini, kita perlu mengklik bagian yang atas dan mengubah atau mengeditnya. Di sini saya sudah coba isikan hasil editan saya, yang kurang lebihnya ini belum yang sebenarnya. Esok akan dikomunikasikan dengan bagian surprise di sekolah mengenai nomor sertifikat tanah. Selanjutnya, kawan-kawan sekalian, mari kita bangun imajinasi bahwa kondisi sekolah tentunya terlihat secara kasat mata. Yang pertama adalah tanah, di mana tanah tersebut berdiri bangunan di atasnya. Dalam aplikasi Dapodik yang mungkin kawan-kawan telah registrasikan, begitu masuk hanya ada satu bangunan, padahal salah besar, karena menurut yang saya simak di SD 2 Sidowaluyo ini ada sekitar 5 bangunan. Jadi ada bangunan kelas yang terdiri dari ruang kelas 1, ruang kelas 2, dan ruang kelas 3. Kemudian ada bangunan perpustakaan, kemudian ada bangunan kelas yang lain, ada bangunan MCK pula. Serta di sana, di dalam satu tanah ini, ada bangunan musola. Coba kita lihat yang ini. Kita tidak akan bisa mengerjakan yang bawah ini tanpa mengklik yang atas. Namun ini setelah saya klik juga yang bawah tidak bergerak ya. Ini perlu saya refresh terlebih dahulu. Baik, kita coba ke surprise, kemudian kita klik tanah dan kita klik tanah. Nah, di sini setelah kita klik yang bawah bisa muncul tidak seperti terselubung. Jadi setelah kita klik yang bawah, yang ini maksudnya tadi sudah kita edit ya. Setelah kita edit, kalau yang bawah tidak bergerak, di refresh aja seperti tadi. Setelah itu baru kita klik dan kita ubah dulu sebaiknya, karena dalam satu bangunan ini yang panjangnya kurang lebih ada 26 meter dan lebarnya ada 9 meter, maka luas tapaknya adalah 9 kali 26. Ini kalau bingung kita juga bisa gunakan aplikasi lain sebagai kalkulator atau pakai aksesoris. Di sini ada kalkulator juga, tapi saya lebih menyukai penghitungan di Excel ya. Tadi 9 sama dengan 9 dikali 26, itu hasilnya adalah 234. Jadi di sini luas tapak bangunannya adalah
234. Akan tetapi 9 ini kan badan bangunannya saja. Kalau plus teras berarti dia sekitar 12. Nah, kalau 12 ganti saja, maka luasnya akan berbeda. 12 jadi 312 ya. Di sini 312 milik, kemudian nilai perolehan asetnya anggap saja adalah 300 juta ya. Lantainya 1 karena nggak bertingkat. Tahun dibangunnya adalah 2012. Keterangannya adalah dak RKB, ruang kelas baru. Nah, kalau RKA ruang kelas anyar ya. Tanggalnya adalah tanggal 12 bulan 12 2012. Ini saya simpan. Nah, baru di sana terlihat ada perubahan di sana. Kemudian kita input kondisi di sini. Karena kelasnya belum terlalu lama dan memang dipelihara, kira-kira yang rusak nih plesteran aja, hanya saya isi 9% ya. Dan itu bukan keterangan tutup atapnya ini kan bukan beton ya, jadi dia pakai asbes atau pakai multi roof, jadi bukan dak. Kita isi bukan dak, kita simpan. Nah, setelah itu kita baru bisa ke bagian ruang. Nah, di ruang ini karena memang awalnya ini baru saya buat nih. Kalau misalkan ini nggak digunakan, ini boleh dihapus dengan cara hapus pembukuan. Hapusnya kenapa? Karena koreksi data. Tanggalnya tanggal hari ini. Nah, saya simpan, maka di sini sudah tidak ada. Nah, kemudian di ruang ini dalam satu bangunan ini ada kantor, ada kelas dari 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4A, 4B, 5, 6A, 6B. Maka ini sudah jelas. Mungkin bangunannya sangat panjang mungkin ya, tapi di sini adalah kesalahan sistem. Jadi sistem hanya mampu membaca satu bangunan, padahal di sini ada sekitar 6 bangunan di SD 2 Sidowaluyo ini. Jadi anggaplah karena kita mau kejar sinkronisasi, karena kita untuk menarik data kelas 1, maka untuk perbaikan yang bangunan ini mungkin kita tunda terlebih dahulu. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin menambah bangunan, itu nanti saya kasih video tutorial yang lain dengan cara begini, tambah dan sebagainya. Tapi kita bukan bahas yang ini dulu. Ke ruangan. Di ruangan ini kita awalnya harus kita input kondisi. Di sini saya sudah isi 9, atau kawan-kawan bisa isi 12 kerusakan di listrik. Untuk yang lain memang tidak ada kerusakan. Di sini keterangannya mungkin kabelnya putus digigit coro. Kita lihat di sini apakah ruang kantor ini berfungsi atau tidak, maka kita klik berfungsi, kita simpan. Dan seperti yang lain, yang ini pun perlakukan seperti yang atas, kita input kondisi ruangannya. Dan selanjutnya setelah kita ke tanah, kemudian ke ruang, dan selanjutnya adalah ke alat angkutan dan buku ya. Baik, di sini di setiap ruang, karena ini dianggap
ruang-ruang ini adalah dalam satu bangunan. Mungkin kita akan heran kok tidak ada ruang kelas yang lainnya. Di sini sudah disediakan, ini bisa kita gerakkan. Di sini kita cari misalkan ruang kelas 5. Ruang kelas 5. Nah, kita klik di sini, ada apa di ruangan kelas 5? Nah, kita lihat yang spesifikasinya belum terisi, itu bisa kita ubah. Kita isi di sini spesifikasinya. Kalau jam dinding itu campur ya. Kita simpan, maka dia akan terlihat perubahannya. Kemudian ini ada kotak kontak ini kita ubah dulu. Kotak kontak ini spesifikasinya adalah kayu. Kalau dari kayu, kalau misalkan dari besi ya silahkan dari besi. Dan kalau kita lihat yang ini, nah di sini tidak boleh mengisi dengan 0 karena ada namanya tapi 0 barangnya. Ini bukan matematika ya, dimana 0 itu sangat berharga. Dan seperti gaji operator juga 0 itu sangat berharga, gajinya 3 juta tapi 0-nya kurang 1. Nah, ini harusnya kalau memang 0 itu ya dihapus gitu. Ya, kalau dihapus ya iyakan saja. Tapi di sini sudah masuk ke data periodik 2. Nah, oleh karena itu tidak bisa dihapus. Kita perbaiki dengan data periodiknya, kita isi di sini 1. Simpan. Dan untuk yang lain, yang di data yang lain yang belum saya isi, misalnya di ruang perpustakaan. Nah, di sini sangat terlihat acak-acakan data atau belum terisi. Tentu di sini multi pekerjaan. Pertama kita ubah dulu supaya di sini ini tempat sampah, ini kita copy, kita taruh paste di sini. Nah, ini ada spasinya dibuang. Kemudian spesifikasinya tempat sampah itu kalau dari kayu ya kayu, kalau plastik ya plastik. Ya, kita simpan. Nah, apa gunanya memberikan kelengkapan data tersebut? Ini mempermudah kita. Misalnya kalau yang ini yang tidak kita isi kelengkapannya, saat di menu aksi data periodik 1920 kita nggak tahu ini data periodik alat apa. Jadi kita mau layakan, kalau kita isi 1 misalkan, kita nggak tahu kalau itu misalkan meja, kursi siswa, masa dalam satu ruangan hanya ada 1 kan. Oleh karena itu harusnya, ini saya simpan dulu, itu meja baca ada 1, harusnya misalnya di sini meja siswa ya. Meja siswa ini kalau saya isi data periodik di sini kita nggak tahu ini. Maka awalnya sebaiknya harus diubah dulu. Ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Ini kalau ada spasinya dibuang saja. Dan spesifikasinya meja adalah kayu. Kita simpan. Yang ini filling kabinet ini kelihatan ya. Jadi saya mengubahnya nantilah. Di sini udah saya coba apalin. Kita menu aksi, filling kabinetnya ada 1, simpan. Dia defaultnya 1. Kemudian lainnya saya nggak tahu itu. Jadi lainnya bisa saya hapus mungkin. Di menu aksi, nah di sini hapus pembukuan alat ya. Hapus pembukuan alatnya sebaiknya dia dilengkapi dulu datanya. Spesifikasinya adalah kalau ruang perpustakaan itu spesifikasinya apa ya? Ruangan. Coba di sini. Ini super bingung. Jenis sarananya 99, ini bawaan dari
sebetulnya data kita tuh tadinya. Maka kita pembukuan di sini adalah koreksi data. Kalau memang terjadi bencana di situ ya bencana, atau dibongkar atau dipindah tangankan, silakan. Kalau punya saya ini koreksi data, ini saya tidak tiadakan ya. Jadi saya tiadakan dengan hapus pembukuan alat kita simpan. Maka dia sudah hilang. Kemudian di sana ada lemarinya cukup banyak di perpustakaan, ada sekitar 6 ya, saya simpan, dan begitu seterusnya. Nah, ada meja siswa di sana, meja baca ada 12 buah, dan di perpustakaan tidak ada kursi siswa lesehan. Ada jam dinding, menu periodiknya adalah menu aksinya periodiknya adalah 1, masih layak ya. Kalau tidak layak silahkan diisi tidak layak. Dan saya coba kembali ke kelas 3. Nah, di sini ada yang masih kuning-kuning. Untuk yang kuning seperti ini tidak bisa dikerjakan, tidak bisa diisi dengan data periodik. Kenapa? Dia masih minta disimpan. Disimpan itu hanya kita perlakukan dengan ubah, kemudian kita copy saja yang atas, kita pastekan di sini. Spesifikasi salah spesifikasinya alat peraganya itu campur. Saya masih ingat yang tadi ya. Kalau paste itu hanya di nama, jenis dengan nama ini boleh dikembarkan saja. Sudah berkurang. Kemudian ada soket listrik. Ada soket listrik di sini juga sama, kita ubah soket listrik ya campur. Kalau Anda masih mau menggunakan kata ini untuk beberapa, maka kita blok, kita Ctrl C, kita copy, kita simpan. Kemudian di sini ada soket kotak kontak juga, kita pastekan di sini, simpan. Habiskah? Habis. Nah, di sini tidak ada isi, artinya di jumlah, di status kelayakan, kemudian di spesifikasi dan di nama, ini harusnya dilengkapi. Dan kalau belum sempat, kita isi dulu dengan data periodik. Tapi pesan saya harus melengkapi datanya dengan cara ubah. Di sini kita copy, kita pastekan di nama, dan kita hapus spasinya, dan spesifikasi meja adalah kayu. Saya kira seperti itu tutorial yang bisa saya sampaikan. Dengan Anda menyelesaikan data periodik untuk hal-hal yang seperti ini, itu invalid Anda akan berkurang atau akan segera hilang invalidnya, dan data bisa disinkronisasi. Meja siswa ini di apa ini, saya lupa ini di apa nih, di ruang kelas 3. Siswa kelas 3 itu ada berapa? Jangan sampai siswanya ada 20, bangkunya cuman ada 5. Kelas 3 itu ada 20 dan 20, 3A 3B 20. Jadi di sini meja siswanya juga harusnya ada 20. Kita simpan. Dan kalau misalkan tidak ada nih kursi siswa ada, yang enggak ada apa nih kira-kira? Meja guru, meja siswa apa sudah ada? Meja guru ada, kursi guru ada, papan tulis ada, rak hasil ada, papan pajang ada. Misalkan kita pengen nambahin ingin nambahin, kita tambah jenis sarananya di sini. Misalnya papan tulis lagi deh, papan
papan tulis whiteboard. Nah, ruangannya tadi di 3B. 3B, BBB. Mana B? 3B-nya hilang. Mana 3B-nya? Ruang kelas 3. Nah, hanya ada ruang kelas 3. Ternyata B-nya tidak ketemu. Nama barangnya kita copy saja, kita pastekan di sini. Spesifikasinya adalah kayu dan milik. Nah, kita simpan. Tadi apa namanya? Whiteboard. Nah, ini dia. Nah, setelah kita tambahkan aksen menunya, kita isi periodiknya dengan layak. Kalau tidak layak ya tidak, ini layak ya, saya simpan. Saya kira itu. Dan kalau Anda ingin mencari atau mengisi ruang kelas lainnya, itu bisa dicari di sini, di sebelah sini. Jadi kalau saya simpulkan, maka di Sarpras ini di 2020 kita harus menyelesaikan awal pertamanya adalah tanah atau bangunan. Nah, setelah tanah bangunan, dengan mengklik ini baru Anda bisa mengklik yang ini. Kalau misalkan Anda tunggu ya, loading, sambil nunggu sambil ngopi, kopinya nggak ada. Ini kita klik nih bangunan, nggak akan bisa diklik tanpa mengklik yang atas. Diklik yang bawah, setelah yang atas kita ubah. Tapi biasanya kalau habis ngubah ini misalnya, itu yang bawah nggak bisa diklik. Itu gimana caranya? Maka saya ingatkan kembali, di refresh. Setelah di refresh, nah setelah di refresh baru kita klik begini, baru yang bawah akan muncul. Yang atas kan tadi sudah diedit. Nah, sekarang baru yang edit yang bawah. Input kondisi tadi sudah dibahas, kemudian kita tutup. Dan baru di Sarpras ini, setelah tanah ini, kita baru bisa mengerjakan ruangan. Apa tugas kita di ruangan? Yakni membuat input kondisi. Dan di sini sampaikan bahwa ruangan kelas 1A tersebut berfungsi atau tidak. Kemudian tutup, dan setelah itu baru kita mengerjakan di bagian angkutan ya. Di bagian angkutan. Nah, yang berikutnya adalah saya agak hilang konsentrasinya karena ada yang buka video. Yang berikutnya di sini apa ini tadi? Aksen menu, data periodik, simpan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kita bisa periksa di validasi lokalnya di Sarpras tadi 130, kita sudah banyak berbuat, maka tinggal 127 karena saya hanya menyelesaikan 3 ya. Kalau misalkan Anda di sini bisa simak, ini yang banyak masalah di kelas 4A di kelas 4A dan 4B. Oke, ini 127, maka saya akan coba selesaikan permasalahan di kelas 4A atau 4B. Nah, di kelas 4A di sini sama, ini tadi harus diubah dulu, kemudian kasih speknya, alat peraga itu campur, kemudian kita simpan. Nah, ini di sini baru akan berkurang ya. Kemudian di sini bisa dilihat bahwa ini kosong, jadi belum terisi. Nah, ini akan bisa selesai, akan bisa berkurang kalau misalnya kita aksen menu periodik simpan layak rak ya. Kemudian untuk kursi
kursi siswa jangan lupa siswanya di situ ada berapa di kelas 4 ini. Di kelas 4 ini habis makan ikan asin, kelas 4 ini ada 27. Karena ada 27 maka kursinya ya jangan kurang dari 27 dong. Dan Anda harusnya melihat kenyataan yang ada di kelas. Kalau memang ada 30 ya isi 30 gitu. Oke, saya menyelesaikan 2. Maka di Sarpras ini, di validasi lokal ini harusnya tinggal 125. Coba kita refresh. 126 ya. Coba kembali. Ini meja juga harusnya ada 27 juga. Ya, kita simpan. Coba kita kembali lagi ke validasi lokal. Nah, kita refresh. Iya, jadi di sanalah tempat untuk menyelesaikan satu demi satu. Jam dindingnya ada 1. Kita simpan. Maka jelas Anda juga sudah memahami bahwa di sini akan berkurang 1. Oke, terima kasih. Sementara itu saja. Jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di 0812 7886 5020. Gede ini. Demikian tutorial ini. Terima kasih. Bila hal ada yang keliru bisa ditanyakan kepada programmernya dan kepada kepala sekolah terdekat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.